Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, berarti kita dalam keadaan sehat dan baik ya. Seperti biasanya dalam pembelajaran ibu dengan ibu selalu mengingatkan kelebihan kalian ya, supaya kalian nanti fokus belajar. Kalian simpan di bawah, tas disimpan di belakang ya. Tidak ada yang pegang HP kecuali nanti pas dibutuh. Paham ya? Sama saja kita berdoa dulu sebelum belajar ya. Dipimpin oleh KM, silakan Dedis. Singkat. Sebelum belajar kita berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hadir semua? Hadir. Alhamdulillah, berarti semua dalam keadaan benar-benar baik dan sehat. Ya, semoga dengan diawali kita doa membawa berkah buat kita semua. Belajarnya lancar, kalian juga terus semangat. Paham ya? Meskipun semuanya hadir, tetap ibu absen dulu. Siapa tahu biasanya kalau pagi-pagi ada yang masih sarapan di kantin ya. Jadi ibu absen terlebih dahulu ya. Abelita ada? Ada Bu. Akmal? Ada Bu. Ardiansyah? Ada Bu. Ajka? Ajahra? Denis? Elwi? Ina? Ilmia? Irga? Kansa? Lina? Muhammad Dias? Muhammad Fakri? Nadir? Nesha? Panji? Ica? Jaki? Satu lagi Cesya? Oh, berarti benar. Ada semua ya? Semangat kita belajarnya hari ini? Tambah semangat. Bagaimana kita menyanyikan lagu nasionalisme dulu ya? Tahu nggak lagu Garuda Pancasila? Tahu. Kita sama-sama ya? Tahu. Kalian berdiri dulu.
pembelajaran sebelumnya yang sudah kita bahas minggu kemarin. Ya, kita membahas tentang apa coba minggu kemarin? Teks argumentasi. Kita membahas tentang pengertiannya, benar tidak? Ciri-cirinya, benar tidak? Fakta dan opini, benar tidak? Coba, ada yang masih ingat nggak teks argumentasi itu apa? Coba, coba kamu. Argumentasi adalah sebuah tulisan yang membuktikan kebenaran suatu pendapat dengan adanya data dan fakta sebagai alasan dan bukti. Baik, hebat sekali ya. Berarti kalian masih mengingat ya? Mudah-mudahan di sini semuanya masih mengingat. Apa lagi coba? Fakta dan opini. Satu lagi, coba. Satu lagi ada yang masih ingat perbedaan fakta dan opini? Baru. Coba kamu. Saya, coba. Kalau fakta bersifat objektif dan buktikan, kalau ini bersifat subjektif dan perlu dibuktikan. Benar tidak? Ingat yang lain? Ingat ya? Masih ingat, benar. Denis, benar ingat? Iya, berarti masih ingat kalian hebat dan luar biasa. Ya, kita masuk ke pembelajaran sekarang masih mengenai teks argumentasi. Tapi untuk pertemuan terakhir. Nah, itu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya kalian, supaya kalian paham nanti di akhir kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Bentar ya. Kalian bisa lihat ke depan ya. Sebentar. Nah, udah lihat? Depan? Ada berapa? 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama coba, peserta didik mampu memahami tentang struktur langkah-langkah dan kaidah pembahasan teks argumentasi. Oke, peserta didik mampu memahami tentang struktur langkah-langkah dan kaidah pembahasan. Itu kan sebelumnya belum kita bahas, benar tidak? Oke, yang kedua, peserta didik mampu memahami contoh teks argumentasi. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami tentang pembuatan sebuah poster. Tentang pembuatan sebuah poster. Kenapa nanti Ibu jelaskan ya. Yang kelima, peserta didik mampu menentukan topik yang akan dibuat menjadi sebuah teks argumentasi. Yang terakhir adalah peserta didik mampu membuat dan merancang teks argumentasi yang dijadikan sebuah poster. Paham? Ini adalah tujuan pembelajaran kita, sehingga di akhir kalian bisa membuat sebuah teks argumentasi. Paham ya? Nah, adapun penilaiannya seperti biasa, ya, seperti minggu-minggu sebelumnya. Ada yang nilai apa? Pengetahuannya, keterampilannya, sikapnya. Paham ya? Itu yang akan itu selalu paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang akan dibahas hari ini. Tentang apa Bu tadi? Struktur, ya, struktur teks argumentasi. Oke, sebentar. Kalian bisa lihat ya di depan. Ini yang sudah kita bahas minggu kemarin ya. Ini sudah kita bahas minggu kemarin. Kita masuk ke, nah ini, kita masuk ke sini. Struktur teks argumentasi. Di sini ada berapa poin? 3. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, argumen. Yang ketiga, kesimpulan. Baik, jelaskan satu per satu. Yang pertama adalah pendahuluan. Biasanya pendahuluan itu diisi dengan apa? Pembukaan sebuah teks atau sebuah cerita. Kalau kita hubungkan dengan argumentasi, tujuannya untuk apa Bu? Untuk menarik perhatian. Iya. Karena apa? Ketika kita menulis teks argumentasi, tujuannya apa? Untuk mempengaruhi pembaca. Benar tidak? Paham ya? Yang kedua apa? Tubuh argumen. Tubuh argumen itu apa? Isi. Benar tidak? Kalau kita hubungkan lagi dengan teks argumen, karena kalian mungkin dari kelas 1 selalu belajar bahasa Indonesia
spesial mengenai teks, benar tidak? Benar. Di kelas 1 kita belajar teks LHO, benar tidak? Pasti ada ini, pendahuluan, isi dan cuman kan isi materinya berbeda. Nah kalau kita hubungan dengan posisi kedua di sini, tunggu argumen dihubungkan dengan teks argumentasi, di sini apa? Bertujuan apa? Membuktikan. Karena ketika kita berargumentasi berarti harus ada data dan bukti, sehingga orang bisa percaya. Paham, Neng? Tidak paham? Yuk, sudah sana paham? Hansa paham? Elvi paham? Paham, apalagi yang depan ya? Paham ya? Bisa kita lanjutkan? Bisa. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Biasanya berisi tentang harapan atau saran. Harapan atau saran, bisa juga pesan, benar tidak? Ya kalau di pidato itu kan biasanya ada pesan. Ini berhubungan dengan teks argumentasi. Paham? Kita lanjutkan ya. Oke, yang kedua adalah boleh dilihat lagi langkah-langkah membuat teks argumentasi. Oke, yang pertama adalah menentukan topik. Tanya, topik, tema sama? Kalau dengan judul sama tidak? Ingat perbedaannya dengan judul apa? Apa? Coba. Oh contohnya. Oh gitu, benar tidak? Kalau di puisi temanya puisi, benar tidak? Judulnya bisa apa aja? Apa aja? Ibu, ayah, apa lagi? Banyak, tidak? Kalau di dongeng ada apa judulnya? Itu kan dongengnya tema, benar tidak? Si kancil mulai undang. Paham dari kalian ya? Yang kedua adalah menetapkan tujuan. Tujuannya ditetapkan dulu untuk apa ini? Benar tidak? Kalian menetapkan argumentasi itu untuk apa? Paham ya? Nah, yang selanjutnya adalah mengumpulkan data. Nah, biasanya kalian berfokus ketika mengumpulkan data itu di observasi. Benar tidak? Padahal ketika kita mengumpulkan data tidak harus selalu observasi, benar tidak? Bisa melalui apa? Internet. Benar tidak? Majalah. Oh, paham ya? Jadi jangan hanya terpacu kita harus datang ke tempat melakukan observasi. Ya, karena berbagai hal bisa kita lakukan di dalam menulis teks argumentasi. Oke, paham ya? Yang selanjutnya adalah menyusun kerangka. Kerangka itu apa sih? Ada yang tahu? Fondasi sebelum kita menulis sebuah karakter. Biasanya di dalam kerangka ditulis hal-hal yang penting terlebih dahulu, sehingga kita lebih mudah nanti membuat teks argumentasi. Paham ya? Yang terakhir adalah mengembangkan kerangka menjadi teks argumentasi. Jadi dikembangkan sehingga menjadi ke dalam sebuah teks yang bisa dibaca dan dilihat oleh orang lain. Paham? Langkah-langkahnya paham? Nadir paham? Ajka paham? Paham ya? Paham semuanya ya? Bisa kita lanjutkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks argumentasi. Pertama ada adverbial. Keterangan adverbial itu adalah kata keterangan ya. Ada beberapa macam. Yang pertama adalah adverbial tempat. Itu menunjukkan tentang tempat. Yang kedua itu adverbial apa? Menjelaskan tentang kapan sesuatu itu bisa terjadi. Yang ketiga adalah menjelaskan tentang cara atau alat yang digunakan. Yang selanjutnya apa? Syarat. Ya, adverb biasa menjelaskan tentang kondisi atau syarat yang harus dipenuhi. Yang terakhir adalah menjelaskan tentang apa? Alasan atau penyebab. Paham sebelah sini? Paham ya? Kita lanjutkan. Masih membahas tentang
konjungsi. Tidak ada konjungsi itu. Benar tidak? Benar. Konjungsi itu apa? Kalimat penghubung. Kalimat penghubung atau kata apa? Kalimat penghubung lebih tepatnya adalah kata penghubung untuk menghubungkan antar kalimat atau antar paragraf. Contohnya apa? Ya, apalagi banyak lagi yang lainnya. Kita bahas satu-satu. Ya, yang pertama adalah antar kalimat, hubungan bagian-bagian kalimat. Kalau ada kalimat itu kan disertai dengan titik. Lalu pakai kata penghubung. Paham? Di sini kalimat itu jadi ada titik. Ya, pakai kata penghubung. Tergantung dulu kalimatnya apa. Kata penghubungnya disesuaikan. Paham ya? Adalah antar. Oke. Menghubungkan kalimat-kalimat yang berbeda. Kan tidak semua kalimat di dalam paragraf sama. Benar tidak? Kamu mungkin sama, pasti berbeda. Silahkan kata penghubung yang tepat yang apa yang bisa dipakai untuk kalimat tersebut apa? Kalian berarti yang harus mencari. Yang terakhir adalah antar paragraf. Jadi menghubungkan paragraf satu dengan paragraf yang lain. Bisa ambil contoh. Kalau di argumentasi itu di bab kesimpulan. Kesimpulan berisi syarat atau harapan atau pesan, biasanya sering menggunakan oleh karena itu. Nah itu ya, biasanya selalu menggunakan kalimat oleh. Paham ya? Kita lanjutkan. Nah ini teks kebahasaan terakhir. Oke, teks kebahasaan terakhir ini verba, hubungan dengan kata kerja. Tidak usah dijelaskan ya, kalian sudah paham tentang kata kerja. Berarti yang dikatakan kata kerja itu melakukan sesuatu. Menyatu. Itu kan melakukan sesuatu. Ada awalan, ada akhir. Paham ya? Sampai sini. Ada lagi, jangan lupa poster. Karena akan berhubungan dengan poster, kalian tentu harus mengetahui tentang poster. Atau kalian lihat dulu ya, ada contoh teks argumentasi. Ini pendahuluan. Tadi sudah ibu jelaskan mengenai pendahuluan. Isi tentang apa? Pembukaan. Yang bisa dijadikan apa? Supaya menarik perhatian. Oke, selanjutnya. Nah ini buku argumen. Ini isi, ya. Ini isi. Tadi kan sudah ibu jelaskan. Ini ada contoh. Paham ya? Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Paham ya? Oke, kita ke poster. Ini materi terakhir ya. Poster, tahu poster? Ya, jadi yang publikasi yang terdiri atas tulisan atau kombinasi keduanya dengan tujuan memberikan informasi. Tulisan dan gambar disatukan semenarik mungkin. Paham ya? Oke, lanjutkan. Nah, ini syarat ciri-ciri dapat judul. Yang kedua adalah berisi gambar dan tulisan atau kalimat yang sesuai. Yang ketiga adalah tulisan atau kalimat tersingkat dan jelas. Berisi tulisan atau gambar yang menarik. Di dalam poster tidak usah panjang-panjang, memacamkan di sini. Jadi, ayo menulis poster sesingkat mungkin, semenarik mungkin. Paham ya? Yang terakhir adalah ya syarat membuat poster. Ya, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Terus yang kedua adalah kombinasi kalimat. Yang ketiga adalah susunan kalimat singkat, padat, dan jelas. Susunan kalimat padat, singkat, dan jelas. Sesuai tadi nggak dengan syarat-syarat? Sesuai ya? Sampai sini paham? Paham ya? Ada yang mau bertanya? Cukup? Cukup ya? Materi kita sampai sini untuk pertemuan kali ini. Silakan, ada yang bertanya nggak? Cukup? Oke. Sebelum kita ke tugas, kalau kita lebih semangat, biar kita lebih semangat, kita SBG dulu. Boleh ya? SBG dulu ya. Tadi kan kita sudah di awal menyanyikan lagu. Sekarang kita SBG
terlebih dahulu. Yang biasa kita lakukan aja pertemuan sebelumnya ya. Biar kalian paham ya. Oke, yuk bisa berdiri. Yuk. Ya. Mulai ya. Kemarin tepuk apa? Tepuk satu. Oh ya. Oke. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Tepuk fokus. Tepuk konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Gurunya yang bicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, sekarang seperti yang sebelumnya sudah Ibu tegaskan ya, karena memang kelompok sudah dibagi sebelumnya. Sekarang kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing 1, 2, 3, 4. Nanti kita berdiskusi ya. Karena kemarin kan Ibu sudah menyuruh kalian membawakan terus double terus Ibu juga sudah memberikan kalian untuk mencari sumber-sumber masalah yang akan kalian pelajari ya. Silahkan berkumpul, boleh kelompok 1 dengan yang rapi ya, yang rapi berkumpul. Boleh 2 aja cukup. Ya. Kelompok 1 mana? Jadi 1 mana? Ini dulu. Kelompok 1 ini. Kemarin sudah Ibu kasih materinya masih? Sudah belajar mencoba mencari di rumah? Berarti tinggal kalian adalah memodifikasi di dalam poster, merangkum sebaik mungkin ya. Gunakan bahasa yang tepat sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Ya, yang benar silakan ya. Boleh dimulai dari sekarang. Kalau ada yang tidak mengerti boleh bertanya lagi ya. Oke. Boleh. Apa sih? Hah? Oh boleh. Silakan HP kalau dibutuhkan sekarang bisa dibuat. Hah? Oh iya. Bapak ini LKPD. Ini kalian juga ini ada yang harus diisi ya. Berkelompok satu. Boleh. Ayo. Sekreatif dong. Kan nanti yang jelek terapi lagi. Ya. Ini apa tadi? Itu. Pak. Ini bukunya, ini juga buku bisa untuk referensi ya. Boleh. Kalau yang bisa cari referensi sama tambahkan bisa dari buku juga bisa ya. Bisa dari HP juga bisa. Silakan. Ditempel semaksimal mungkin. Oke. Iya. Ya, bisa dibuat sama referensi. Ya, oke. Ini di sini kan ada LKPD yang dibagikan ya. Di sana ada suruhannya.
Ya, ini kan nanti buat pakai kok. Ya. So. Ya, bisa dijawab. Bagus. Kan ini penghubungannya lagi. Kalian fokusnya ya. Ya, dan ini yang akan dijadikan depan ya sentase ya. Iya, Indonesia. Ya, yang di proses apa ya? Yang di sini. Nanti kan ini buat presentasi depan. Oh, boleh. Oh, sekalian. Bisa, kalau ini bisa. Yang rapi ya. Bejaannya yang bagus, titik komanya yang benar. Ya, bahasanya ya. So, yang mudah dipahami. Mana? Buang sampah.
Tiga. Jadi sudah. Lagi. Abilitas sudah. Lagi. Kerjasama meskipun kelompok harus bekerja sama, harus bekerja semuanya ya. Jangan sampai yang berapa orang tahu bisa, yang lainnya tidak bisa. Yuk kerjasama. Tadi juga ada penilaian sih, sikap, keterampilan ya. Yuk kerja semuanya. Sambil perhatikan, sambil pelajari, biar semuanya bisa. Wow, di sana. Biologinya. Yes, Reza. Bagian apa guys ya? Semuanya ya.
Yuk, beres. Baru kelompok ini yang beres ya? Ini kelompok satu. Oke, baru kelompok satu yang beres. Yuk, yang lainnya. Kita mau presentasi ya. Makanya biar cepet ada kerjasama, kan ada 5 orang. Yuk kelompok Kaza, ayo, Danis ayo, Nadir, Ida, ayo Azza. Beres. Hebat. Udah beres? Beres belum? Iya, Ibu. Lanjut. Oke. Udah, Bu. Beres? Oke. Oh, boleh. Boleh. Beres deh. Nanti ada kelompok yang ke depan ya. Iya. Kelompok yang siap ke depan. Nadir, siap ke depan. Oke. Beres semuanya? Beres ya? Kita beres ya. Ya? Sudah siap? Nadir, ngomong Nadir siap? Mau boleh ke depan? Yuk, yang tadi jangan memperhatikan. Nah, yang akan kita bahas 2 tema ya. Kemarin sudah Ibu tugaskan 2 tema, yaitu tentang fenomena alam dan bahan pangan lokal. Sudah Ibu bagi tema-temanya tertentu ya. Kita sekarang perwakilannya dari fenomena alam 1, dari bahan pangan lokal 1. Ya. Coba yang lain fokus ke sini ya. Fokus ke kelompoknya yang masih di depan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tes argumentasi dari kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil argumentasi dari kelompok kami, yaitu manfaat jagung dalam ketahanan pangan. Jagung adalah salah satu komoditas pangan yang sangat penting di berbagai belahan dunia. Pertama, jagung memiliki nilai gizi yang tinggi, menyediakan sumber karbohidrat, protein, dan juga vitamin yang dibutuhkan tubuh. Ini menjadikan bahan makanan utama yang dapat mendukung ketahanan pangan, terutama di negara-negara yang berkembang. Selain itu, jagung juga memiliki kegunaan lain seperti pakan hewan dan bahan baku industri di bioenergi. Ini membuat jagung sangat berharga dalam meningkatkan produktivitas pertanian
Oleh karena itu investasi dalam budidaya jagung dan pengembangan teknologi pertanian yang efisien sangat penting. Pemerintahan dan petani harus bekerja sama untuk meningkatkan produksi jagung secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih baik. Demikian presentasi ilmu kami. Apakah ada yang bertanya? Saya Oh, ada yang bertanya? Siapa dulu? Oh, Lina dulu yuk. Ada yang bertanya? Sebentar nih. Bentar, jangan fokus yuk. Bertanya nih. Apalagi yang bertanya nih? Mengapa kelompok kalian memilih tema pertahanan pangan? Oke, ada yang jawab siapa? Silakan Nadir. Kenapa kami memilih tema ketahanan pangan? Karena menarik sekali ketika kami membahas tentang masalah pangan. Karena menurut kami orang di Indonesia banyak kekurangan makanan pokok nasi. Karena itu kita harus mencari solusi terbaik untuk masalah pangan ini dengan mencari bahan pangan di Indonesia yang lain yang bisa memberikan hasil yang sama seperti nasi. Apakah sudah jelas? Apakah ada yang bertanya? Oh, kelompok itu lagi yang bertanya? Oke, kelompok ini ada yang tanyakan? Yuk, silakan. Dari kelompok 1, mengapa jagung bisa dijadikan sebagai makanan pengganti nasi? Saya izin jawab. Oh ya, Sekarang saya ke Dapil yang menjawab karena jagung memiliki banyak sekali manfaat kesehatan dan nutrisi yang menjadikannya pilihan untuk makanan sehat. Selain itu, jagung juga memiliki banyak vitamin dan mineral, contohnya vitamin A, vitamin C, dan kalium. Apakah sudah jelas yang jawabnya? Jelas? Oke. Ada yang bertanya kelompok lain, Raza? Bahan pangan selain dari konteks. Oke, selain pengganti nasi, selain jagung apa katanya? Boleh Nadir? Selain jagung juga bisa dengan kentang Oke. dan juga dengan ubi-ubian yang lain. Nah, biasanya bisa memiliki manfaat atau vitamin yang sama dengan nasi. Jadi bisa Protein yang dijadikan sama ya? pengganti nasi. Apakah sudah jelas? Sudah? Ada yang bertanya lagi? Paham ya? Oke. Terima kasih teman-teman. Silakan. Iya, dari presentasi itu kami mohon maaf atas segala kesalahan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kemarin perwakilan kelompok Pema Mina. Siapa? Oh, Kanza, yuk, boleh Kanza. Oh iya, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin presentasikan tugas kami mengenai bencana alam yaitu banjir serta solusinya. Akan dibacakan oleh sama saya. Banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Pertama, banjir menyebabkan kerusakan lahan pertanian. Hal ini berdampak pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu penyebab utama banjir adalah penggunaan lahan, terutama konversi hutan menjadi lahan pemukiman atau industri yang mengurangi dan darat air. Oleh karena itu penting untuk mengimplementasikan perencanaan tata ruang yang berkelanjutan dan melakukan reboisasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, pemerintah harus memperbaiki sistem drainase dan melakukan pembangunan infrastruktur yang dapat mengurangi risiko banjir. Masyarakat juga perlu berperan aktif dalam menjaga kebersihan saluran air dan mengikuti pedoman mitigasi bencana. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, Denis, yuk Denis. Bagaimana penanganan bencana banjir agar setiap musim hujan tidak terjadi lagi dan berikan salah satu solusinya. Saya ingin menjawab, pengelolaan sumber daya air, pendidikan dan kesadaran masyarakat serta pemerintahan harus memperbaiki sistem infrastruktur pembangunan yang dapat
yang dapat mengurangi resiko banjir. Jelas. Jelas? Jelas tadi? Ada yang lagi? Ada lagi? Ya. Ada lagi? Ya. Nadir? Coba Nadir. Boleh Bu, izin Silakan bertanya. Nadir. Mau? Apa Tanya mau? langkah yang harus dilakukan setelah terjadinya banjir? Apakah ada langkah yang harus dilakukan dalam penanganan setelah banjir? Aja, yuk. Ya. Langkah-langkah penanganan banjir yang ditanyakan ya. Biasanya apa dulu langkah penanganan banjir? Yuk. paling itu kayak ngebersihin sama-samanya. Wah, yuk. Jauh. Tidak gitu kayak Iya. tidak kayak itu kayak tempatnya. Mau sama orang tua? Iya, mau sama orang tua, menjaga kebersihan. Kita memang supaya tidak terjadi ya, langkah-langkah kecil ya. Tidak. Ada lagi? Paham? Ya? Paham Bu? Ada lagi? Ya. Paham? Ya. Sebelah sana ada lagi? Bicara, ada yang tanyakan? Cukup? Cukup. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Untuk pemaparan yang sudah dilakukan semuanya, kita bahas ya. Sekarang kita bahas. Kita bahas. Tadi kita membahas tentang apa aja coba? Tentang fenomena dan juga Dua tema yang berbeda. Tema yang berbeda tentang fenomena alam dan bahan pokok. Tadi yang dibahas kelompok tadi tentang jagung. Yang dibahas kelompok kanza tentang itu kan contoh fenomena. Contoh apa? Bahwa kalau kita simpulkan bukan cuma ini yang bisa kita jadikan teks argumentasi. Benar tidak? Yang namanya teks argumentasi itu luas. Bisa tentang pendidikan, bisa tentang kesehatan. Tapi itu ambil di sini contoh atau apa ya? Perwakilan dari yang bisa mewakili teks argumentasi. Ya, kita yang bisa ambil contoh bahkan Pak. Tadi ngomong ini yang tidak ke depan tentang apa? Apa? Oke, ngomong ini terus tentang juga adalah bahan pangan lokal. Paham ya? Yuk, ada yang tanyakan aja. Paham semuanya ya? Yuk, ada yang tanyakan aja, Ibu silakan. Banyak hal yang bisa kita bahas mengenai teks argumentasi ya. Jadi kalian berpikirnya jangan dengan apa yang ditulis hari ini, ya. Jangan berpikir bahwa oh yang bisa dijadikan teks argumentasi itu fenomena Bu atau bahkan pangan lokal saja, tidak. Tapi yang penting yang ada di dalam teks argumentasi yang seperti tadi Ibu jelaskan, ada pendahuluan, ada isi, ada bulan atau kesimpulan. Kalian sudah bisa belajar dengan baik, alhamdulillah ya. Ya, yuk ada yang tanyakan tidak? Ada yang tanya lagi Kanza atau coba aja? Teks argumentasi memang harus ada datanya. Oh, jelas. Kalau misalnya Kalau nggak ada datanya, bagaimana orang mau bisa percaya? Benar tidak? Kan yang namanya teks itu adalah argumentasi itu apa sih? Menurut kalian itu argumentasi itu adalah pendapat itu bisa iya, bisa tidak. Tetapi kalau disertai dengan bukti dan data yang nyata, otomatis orang akan percaya. Makanya dibutuhkan pengamatan atau observasi. Tadi bukan hanya observasi, kita bisa lihat dari benar tidak? Koran, majalah, benar tidak? Iya. Jadi kan argumentasi konteksnya kita berpendapat. Ada lagi? Yo. Ada lagi? Sudah ditanyakan? Denis? Tanya paham Denis?
Kesimpulan yang dapat saya ambil setelah Belajar aja. kesimpulan yang bisa saya ambil setelah belajar membuat tes argumentasi, saya harus bisa mempelajari dan juga mengerti seluruh langkah-langkah dan juga kaidah pembahasan argumentasi tersebut. Tidak hanya itu, saya juga harus bisa membedakan antara kalimat opini dan juga kalimat fakta. Paham yang lainnya? Reza mau menyimpulkan kembali silakan. Yuk Nadir, simpulkan lagi. Yuk. Apa yang kita pelajari hari ini Nadir? Yuk, iya dong, ayo Nadir. Yuk. Apa yang bisa saya simpulkan dari pembelajaran hari ini adalah kita bisa mengetahui struktur, langkah-langkah dan juga kaidah pembahasan teks argumentasi. Selain itu kita juga memperhatikan bagaimana caranya membuat teks argumentasi. Itu juga dengan mencari sumber-sumber dari berbagai seperti buku pelajaran yang tadi kita pakai dan juga internet. Kita juga membawa foto-foto untuk melengkapi poster yang akan kita buat mengenai teks argumentasi tersebut. Dan juga mempresentasikan ada di depan teman-teman. Nanti keren ya, sudah bisa menyimpulkan ya apa yang kita pelajari hari ini. Ya, jadi ada lagi yang menyimpulkan kelompok sana Akmal. Ayo, mau nyimpulkan? Ayo Akmal. Mau nyimpulkan dulu? Ya, Akmal? Oh enggak? Oke. Kelompok aja ada yang menyimpulkan? Sebelum kita ke tes formatif yang akan ibu kasih nanti di sini bisa foto kalian nanti yang mau Nadir mau siapa yang foto ini ya nanti bisa sama Nadir ya formatifnya ya ada lagi oke ibu sibukkan ulang bahwa ya mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya rumah kita belajar lagi ya oke ibu kasih tes ya tes formatifnya buat penilaian kognitif kalian sebentar. Nah ini, siap? Boleh dipoto pakai HP siapa? Nanti di share di grup ya. Iya Bu. Iya. Ayo foto siapa aja Nadir? Mau sama Akmal foto rumah, foto rumah. Di share di grup mal ya. Coba share Akmal, bisa di share di grup ya. Ada grup kan? Kalian buka, pahami satu ya. Jangan cepat-cepat, pahami dulu isinya apa yang ditanyakan dipahami terlebih dahulu ya. Yuk kita terlebih dahulu.
Gampang nggak soalnya? Gampang, hebat. Hebat ya? Yuk.
konsentrasi dulu ya. Waktu masih ada ya, konsentrasi. Nilainya ada yang lihat, kalian bisa lihat nilainya? Oke, keren ya. Oh, lihat nilai-nilainya ya. Oke, ya. Yang belum, jangan ini, teruskan. Masih ada yang belum kan? Iya, kerjakan dulu fokus ya. Kerjakan dulu, fokus dulu. Yo. Abelita, Nesa, Nafisa sudah masuk ke sini. Kansa, Nesya, Abel, Mia sudah masuk. Yuk. Udah semuanya? Siapa? Udah. Nih, mana Jaki? Oh, Jaki mana nilainya ini Jaki lihat. Ini nilai Jaki. Cepat ya. Oh, tapi nilainya lihat. Kata ibu lihat Bu. Pahami terlebih. Jaki. Yang belum pahami dulu. Ada yang belum kan? Ada. Yuk pahami dulu. Ya, biar nilainya bagus ya. Denis, sudah masuk belum di ya, penasaran ya Denis ya? Oh, kasih tepuk tangan kan buat Denis. Keren ya. Itu dipahami soalnya ya. Panji juga ini, Panji mana Panji? Oh iya.
Mana Aisyah? Kita di bawah. Oh iya, hebat. Ya. Eli, oh iya. Bagus ya. Yuk, berapa orang lagi yang belum masuk ini? Oke, yuk, masuk yuk. Waktunya 2 menit lagi. Yuk, 2 menit lagi. Kasih waktu 2 menit lagi. Ayo yang belum. Bicara sudah bisa terbuka. Oke, so. Yuk. Yuk, bicara. 2 orang lagi ya. Yuk. Udah masuk Bu. Cara masuk Bu. Oh, bisa masuk. Oke. Oh iya. 1. Gampang soalnya gampang? Asal dipahami dulu konteksnya kemana, ya lalu isi. Jangan asal isi ABC ya. Tapi dipahami Nadir ya. Nadir. Apa pencet? Yang bener dong isinya. Jadi oke ya. Hah? Udah? Coba. Oke, berarti udah semuanya ya? Alhamdulillah, berarti sudah semuanya. Alhamdulillah nilainya sudah kalian lihat masing-masing ya di sini ya. Ya, terlepas nilai itu apapun besar, kalian luar biasa hari ini ya. Dan sudah nilainya maksimal belajar kembali. Nah, yang belum maksimal juga tetap belajar. Kalau yang belum maksimal harus terus belajar. Ya, belajar itu berproses ya. Nanti kita juga bisa ya. Dek, cukup sampai sini? Ya. Yang kenalan enggak? Sampai sini. Ayo. Udah? Cukup ya? Cukup puas ya? Oke. Sudah. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Refleksi kita hari ini? Oh, Akmal, yuk. Nanti siapa-siapa ada lagi yang bisa memberikan refleksi kan? Nanti siap-siap. Kalian juga boleh. Yuk, Akmal. Pengalaman pelajaran hari ini lebih menyenangkan dan kondusif serta dapat lebih memudahkan memahami pembelajaran. Kesulitan dialami adalah dapat membuat sebuah teks argumentasi yang dijadikan poster karena harus menarik perhatian orang supaya yang melihat dapat tertarik dengan poster yang kita buat. Itu ada lagi? Yo, jangan lupa Akmal. Ada yang bisa berikan refleksi? Ada? Ya. Refleksi? Oh, tadi dari semua pembelajaran ini kalian bisa simpulkan bagaimana perasaannya, apa kesulitannya, apa yang membuat kalian semangat apa? Silakan. Refleksi saya hari ini, pembelajaran hari ini semuanya sangat menyenangkan. Oke. Dan juga sangat senang karena bisa membuat teks argumentasi dan juga membahas topik-topik yang memang saya sukai seperti pangan. Oke. Juga kita memakai link untuk pembelajaran hari ini untuk sampai kita pahami hari ini. Dan juga saya sangat tertarik. Dan juga kesulitannya mungkin tadi jaringannya agak melek begitu. Oh iya ya. Melek. Membuat teks argumentasi tapi cukup sekian kayaknya. Oke, Danis, ayo coba Danis. Yuk Danis, refleksi hari ini kesulitannya apa? Danis, oh yang sulit. Kalau nggak ada yang sulit berarti harus merefleksikan apa? Pembelajaran yang bagusnya ya. Yang menyenangkannya ini apa ya?
apa aja menyenangkannya? Oke, ada yang baru nggak yang kita pelajari hari ini? Tentang apa? Tentang memahami teks argumentasi. memahami teks argumentasi. Atau kita belajar baru pertama tentang apa itu? Tidak, ya. Kita kan sebelumnya belum ya. Baru hari ini kita belajar tentang ya. Coba dari perempuannya refleksikan lagi. Hanja, ayo. Hanja, hari ini bagaimana belajarnya? Yuk, dari Hanja. Yuk. Jadi menyenangkan, terus kayak kan kita lagi bahas argumentasi, bisa bersama master gitu. Oh, oke. Paham ya? Itu kesulitan masing-masing berbeda. Makanya karena kemampuan anak itu tidak akan bisa disamakan. Yang penting kita bisa belajar ya, belajar sedikit demi sedikit. Caisa, bisa memberikan refleksi Caisa? Ayo, Hilmia, ayo, Hilmia, ayo, siapa lagi? Eldi, Eldi, yuk. Tadi gimana belajarnya nih? Oh, menyenangkan. Ada kesulitannya lagi? Oke, apa Cing? So, cluster. Kesulitannya paling membuat ini Bu, membuat masyarakat paham tentang ilmunya. Itu kesulitan apa kemudahannya? Kesulitan Bu, Oh. mencari informasi-informasi. Oh, mencari informasi. Kata ibu juga tadi mencari informasi itu banyak, benar tidak? Jangan hanya mengandalkan Meldi, jangan hanya mengandalkan kamu observasi. Kamu bisa cari di internet. Media sudah canggih, benar tidak? Kamu bisa cari di internet. Kalian kan hebat-hebat di teknologi ya. Jadi bisa cari di internet atau majalah-majalah. Jadi kamu mencarinya berbagai referensi. Jangan hanya cuma satu referensi. Oke, paham? Oke. Pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah selesai. Ya. Jadi kita akan tutup dengan Ibu mengucapkan selamat dulu kepada anak-anak yang sudah tadi perwakilan presentasi ke depannya. Kasih tepuk tangan dong. Kelompok Hamza, kelompok Nadir, selamat, kalian luar biasa, kalian hebat. Atau bagi pun yang ke depan, minggu depan kita bisa belajar lagi dalam teks yang lainnya ya. Kita akan belajar lagi dalam teks yang lainnya untuk belajar presentasi di depan. Ibu rasa dengan cara presentasi kalian lebih efektif di sini ya, lebih bisa berbagi pengalaman, ya, lebih bisa bertukar pendapat. Jadi pendapat bukan dari satu orang tapi dari berbagai orang. Jadi kita bisa konklusif, bisa interaksi, bisa komunikasi. Paham ya? Oke. Untuk tugas yang akan Ibu kasih minggu selanjutnya, kalian coba, karena kita baru selanjutnya kita akan membahas tentang sekilas ya. Sekilas kasih tahu kalian supaya kalian bisa belajar sedikit-sedikit di rumah ya. Sebelum nanti Ibu menjelaskan kembali ke kalian ya. Kita akan belajar tentang teks berita. Ya, kita akan belajar tentang teks berita. Silakan. Ibu belum akan kasih tahu seperti apa pembelajarannya ya. Seperti biasa aja Ibu belajar, tapi kalian yang mencari dulu seperti apa, teks berita itu apa, ya. Pengertiannya, ciri-cirinya banyak. Internet juga ya, belajar sendiri terlebih dahulu ya. Nanti kita minggu depan diskusikan bersama ya, dengan cara diskusi kita. Jangan hanya Ibu yang berbicara, ya. Kalau hanya Ibu yang menerangkan, kalian akan ngantuk, benar tidak? Otomatis harus ada komunikasi antara guru dan siswa. Ya, ada interaksi, ada komunikasi. Penting kan di dalam bahasa Indonesia ya? Komunikasi
kembali tentang berita. Paham ya? Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ditutup dengan bacaan. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Aisyah.